Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. Medan. Selamat sore Medan. Kembali lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ya. Ya ini kali ini untuk pertama kalinya Selamat Sore Medan dengan suasana yang baru ya. Nah ini mantap kita kita pun duduk di kursi direktur murtad ya. Ini semua berkat ya sumbangsi dari sponsor ya. Siapa kira-kira? Hamba Allah katanya. Nggak mau disebutkan nggak namanya. mau disebutkan, Iya. tapi memang bantuannya ini cukup berarti, iya cukup besar. Imbang-imbang dana Bukan pengaspalan, bukan bantuan sebenarnya, suntikan ya. Suntikan dana. Besarnya berapa tadi? Imbang-imbang inilah untuk proyek pengaspalan jalan rumah dinas. Istana Sumatera Utara katanya. Iya, katanya. Ya 2M ini ya. biar lebih berwarna lah ya, karena Selamat Sore Medan selama ini kan backgroundnya kok itu Iya, aja gitu ya. Ada yang bilang itu Indonesia di belakang kok kalian pecah belah. Iya, katanya, kan? terbelah-belah. Terbelah-belah gitu ya. katanya. Nah ini kita ingin menampilkan Sumatera Utara ya, corak. Ada beragam corak ulos ya. Ini di belakang ya, keren lah pokoknya. Oke bang, langsung aja bang. Oke. Ini ada Iya, apa tadi nih kalau ngomong-ngomong soal duit ya kan, suntikan dana. 2M katanya ya, suntikan soal 2M. Ini sempat ditanyakan juga kepada Bapak Gubernur kita, Pak 2M untuk ngaspal jalan aja itu Pak. Oh jadi Jalan di depan rumahnya itu kan ada kan? rumah dinas gubernur yang di Jalan akan ada Sudirman. proyek pengaspalan gitu ya. Padahal nggak yang jelek-jelek kali kan aspalnya kan. Mulus sih. Mau diaspal Mau tapi diaspal. dengan anggaran 2 miliar. 2 miliar. Besar juga ya Pak. Tapi dibilang Pak ini nggak besar. Nggak besar. Enggak. Oh. Katanya itu, kenapa rupanya katanya? Ini Istana Sumatera Utara. Oh, katanya. kalau perlu tambah 10 10M. miliar. Kalau perlu lagi 100 miliar katanya. Wow. Wah, Bapak kayaknya kurang berempati dengan masyarakat yang terdampak pandemi ya. Iya, bukan itu aja. Enggak ya? Oh, jalan rusak itu aja. ya, Jalan banyak rusak ya. di Sumatera Utara kan banyak. Oh, betul. Yang merupakan jalan provinsi. Iya. Ini kita ada video wawancaranya enggak ya? Ada. Cuma video gambarnya nggak ada. Cuma suaranya ada. Suara. Coba kita Suara. lihat. Oke, kita Coba dengarkan lah. Kita dengarkan lah dulu. Iya, kita ya kan? komunikasikan sama ini, sama jalan-jalan yang rusak. Oh iya, boleh. Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat. Kita Pak yang menghabiskan Rp 2 miliar Pak. Apa Aspal itu? di rumah dinas ini yang pembangunan aspal yang menghabiskan 2 miliar Pak. Nanti mau saya bikin 10 miliar. Ya. Ini adalah rumah dinas istananya Sumatera Utara. Nah, pasti kamu yang paling meributin itu. Ya. Beritahu tulis gede-gede bila perlu mau saya bikin 100 miliar. Ya. Nah. Bang, ini kerusakan jalan Lubuk Pakam ke Galang ini udah lama ini Bang? Wah, udah terlalu lama lah, udah setahun lebih kondisinya masih seperti ini terus. Ini kalau yang jalan di desa ini lubangnya saya lihat nih dalam kali ini. Udah pernah korban di sini ada? Oh, ada beberapa, udah banyak juga luka-luka ringan memang, tapi kan berbahaya juga kalau ini dibiarkan seperti ini kan. Oh, malam apa siang itu Bang bisa kejadian? Siang kadang pun, apalagi kalau udah musim hujan. Tergenang dia gitu Bang? Nggak terkenang, cuma kan licin dia kan, karena kan berair kan jalan ini kan. Lubang-lubang itu kan kadang nggak nampak kalau udah hujan. Oh gitu. Ini kok malam di sini situasi gelap nih? Gelap ya Bang. Ya. Bang, kalau harapan warga apa sih ini? Ya harapan kita supaya jalan ini dari sepanjang Kodim sampai ke Galang itu kan memang sudah sangat parah ya. Harapan kita segeralah pemerintah provinsi untuk bisa memperbaiki. Kalian kita minta. Kalau kecelakaan pernah di sini Bang? Pernah juga Bang. Gara-gara lubang itu? Iyalah. Rebutan jalan Ya gitu. karena kan menghindari lubang, sama-sama menghindari lubang kan akhirnya kan kecelakaan juga kan gitu. Tapi Karena korban jiwa gimana, nggak ada ya? korban jiwa memang belum ada, tapi kalau yang luka-luka udah sering. Udah sering ya Bang ya. Oke.
Nah, dia itu ya video singkat ya di saat Pak Gubernur lagi semangat-semangatnya mau mengaspal Jalan di rumah rumahnya, dinas, di sisi lain jalan-jalan di Sumatera Utara, daerah iya. masih banyak yang rusak, ya kan? Iya. Kalau lah cuman menggebu-gebu menganggarkan sampai katanya tulis besar-besar katanya ya kan, 100 miliar pun akan dianggarkan katanya. Sementara jalan di ini kan apa ya, tumpang apa ya, nggak balance gitu ya. Ya boleh-boleh saja sih memperbaiki istilahnya rumah dinas, tapi ya namanya apa ya, orang yang dipilih rakyat ya kan, harusnya juga memikirkan masukan-masukan Iya dan dong. harapan dari rakyat gitu ya. Jadi jalan itu kan ada banyak ya. Mungkin bagi yang ini Tribuners yang belum tahu, jalan itu ada jalan kota. Statusnya ya. Status jalan itu ada jalan negara, ada jalan kota, ada jalan Provinsi. Jadi tadi yang kita sampaikan di video tadi adalah jalan provinsi yang terletak di Deli Serdang dan di Simalungun. Simalungun ada juga. Ada tadi Simalungun ini. Kayaknya di Labura pun ada. Oh, jalan di Simalungun ini. Saking rusaknya jalannya, itu bupatinya sampai sakit pinggang. Oh gitu, encok ya. Iya, aku pernah datang ke rumahnya. Pak Bupati lagi terapi. Gini-gini dia kan. Encok ya. Iya, kenapa Bang? Dia bilang kan. Inilah tiap hari lewat jalan mau rusak. ke kantor. Mau ke kantor dia itu jalannya. Aduh, kayak apa ya? Kayak naik kuda naik lah. kuda ya? Naik kuda. Padahal mobilnya Prado Prado kan? ya. Prado aja kayak gitu. Kayak gitu ya. Apalagi Konon naik lagi kayak kita rakyat kecil ini ya, yang cuma naik sepeda ya kan. Naik apa? Naik, sepeda motor bebek ya kan. misalkan. Aduh. Apa enggak ini? Pak Gubernur Nah, apa enggak? kenapa nggak diperbaiki Pak? Aku bilang kan, ya kan? Gimana bisa? Itu jalan provinsi katanya. Oh gitu. Nanti pula kalau kami ya. perbaiki itu melanggar. Iyalah, jadi temuan BPK kan Iya, gitu melanggar kan? wewenang. Ini ada reporter kita ya Ada kayaknya dong, ya. Kang Mus. Pak Mustaqim ya. Mustaqim. Halo, selamat sore Pak Mustaqim. Waduh, nampak semakin gemuk ya kayaknya ya. Ya kan? Ini banyak makan atau banyak tidur gitu. Ya, Pak Mustaqim. Nah, ini bagaimana ini? Soal anggaran 2 miliar ini. Bisa diceritakan gimana? Suaranya belum keluar Pak Mustaqim. Mungkin Bapak terlalu grogi sehingga lupa memencet tombol. Loh. Pelan-pelan. Bang Kang Mus. Ya, silakan. Ya, selamat sore, Mas. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore juga Tribuners. Benar sekali bahwa semalam ketika dikonfirmasi mengenai anggaran di LPSE Sumut, mengenai anggaran pengaspalan di kompleks rumah dinas, tertera di LPSE bahwa anggaran pengaspalan tersebut besarnya 2 miliar. Ketika dikonfirmasi di usai acara penyerahan di Padan TDKK di Aula Rumah Dinas, Gubernur membenarkan bahwa penganggarannya sebesar 2 miliar. Namun ketika dikonfirmasi, Gubernur sepertinya agak sedikit mungkin sehingga melontarkan anggaran yang menyebutkan anggaran lebih besar seperti 10 miliar hingga 100 miliar untuk pengaspalan di rumah dinas. Lantaran ia mengibaratkan bahwa rumah dinas itu seperti istana bagi warga Sumatera Utara. Ya. Kalau yang dimaksud istana bagi warga Sumatera Utara kan yang tinggal di sana cuma Pak Gubernur gitu ya. Itu istana Pak Gubernur. Iya. Kemudian begini, apa kira-kira pertimbangannya anggaran bisa mencapai 2 miliar? Kira-kira sepadankah dengan anggaran yang diusulkan dengan areal yang mungkin bakal diaspal begitu kira-kira, Mus? Ya, kira-kira itu panjang jalannya itu berapa, Kim? Itu kan Kurang itu kan kalau tidak salah itu kan yang di area seputaran sekitar situ saja. area rumah dinas ya. di dalam halaman rumah dinas. Kurang lebih sekitar 1 kilo atau kurang lebih. Nggak sampai 1 kilo sepertinya ya. Kurang lebih. Banyak kurang dari juga 1 ya, kilo. 2 miliar untuk
Kayaknya ini aspalnya dicampur berlian mungkin nanti. Iya ya. Iya. Ya ini apakah Pak Gubernur sudah ada mengomentari misalnya ketika berita ini muncul, kan muncul juga reaksi dari masyarakat, banyak yang menganggap bahwasanya Pak Gubernur kenapa jalan di daerah yang berstatus provinsi tidak lebih diutamakan begitu. Kira-kira sudah ada belum komentar Bapak Edi menyangkut masalah ini? Ya, semalam dalam kesempatan di sela-sela penyerahan di Badan TKDD bersama Wali Kota dan Bupati Sumatera Utara, Gubernur Edi Rahmayadi ada menyinggung bahwa pada APBD 2022 Pemprov menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan provinsi di seluruh Sumatera Utara sekitar 2,7 triliun untuk panjangnya 450 km dari total jalan provinsi yang panjangnya 3.005,65 km. Di dalam beberapa kesempatan bahwa Gubernur menyatakan bahwa sebelum-sebelumnya Pemprov hanya mampu menganggarkan 30 miliar setiap tahunnya untuk mengalokasi perbaikan jalan, namun pada APBD 2022 mendatang ia berjanji menguncurkan dana sampai 2,7 triliun untuk memperbaiki kondisi jalan yang memang kondisinya rusak berat sepanjang 450 km di Sumatera Utara. Namun rencana pengerjaannya akan dilakukan mulai pada Februari hingga akhir tahun 2022 mendatang. Ya. Berarti cukup lama juga ya ide Pak Gubernur untuk melakukan perbaikan jalan ya. Pak Gubernur sudah berapa tahun ya? Sudah mau masuk Tahun ke 3 tahun lebih. 4 tahun. Oh, jalan 4 tahun ya. Ya, selama ini kan 30 miliar aja katanya. Tapi kok bisa begitu drastis Kim lompatannya? Sebelum-sebelumnya kan hanya 30 M ya, 30 M per tahun. Ini dari 30 M ke 2 triliun itu lumayan jauh ya. Itu kira-kira anggaran yang di switch ke situ ada. Apakah anggaran 2,7 ini termasuk misalnya kemarin kan Pak Gubernur juga ribut menyangkut masalah dana bagi hasil misalnya dari perkebunan. Apakah kira-kira nanti ada kemungkinan anggaran dari sana untuk perbaikan juga atau gimana? Ya, dalam kesempatan kemarin bahwa Gubernur juga menyatakan bahwa sebelum-sebelumnya bila anggaran terbatas akibat refocusing dan untuk pembangunan yang 2,7 triliun, Gubernur ada menyatakan bahwa dana 2,7 triliun itu tidak dana 1 tahun, tapi dilakukan secara multi-year, artinya 2 tahun anggaran atau 2 tahun anggaran mungkin seperti itu Gubernur menyampaikannya. Jadi bukan hanya dari APBD 2002 tapi APBD 2003 juga 2023 ya untuk memperbaiki 450 km jalan di Sumatera Utara. Kim, kira-kira yang untuk 2,7 triliun ini perbaikan di kawasan mana saja, Kim? Apakah sudah ada kawasan-kawasannya? Kira-kira yang paling panjang gitu, ya? Misalnya paling panjang berapa puluh kilometer di kabupaten ini misalnya, ada nggak? Sampai saat ini belum terkonfirmasi karena proses tender juga baru akan dimulai pada awal tahun depan. Namun dari pernyataan Gubernur bahwa 450 km dan dana 2,7 triliun ini diprioritaskan untuk jalan-jalan provinsi yang memang berstatus atau berkondisi rusak berat yang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh pembangunan atau memang harus diperbaiki agar dapat memberikan akses layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Begitu kata Gubernur kemarin. Berarti tendernya belum dimulai ya? Ya, karena menggunakan dana APBD 2002 mungkin tendernya bakal dimulai pada awal tahun mendatang. Ini harus diawasi nih, Kim. Ya benar sekali akan diawasi. Iya. Ya karena bukan kita maksudnya. Kadang persepsi para pejabat ketika dikritik ini lain, Bang. Ini kalian katanya kan kalian terlalu membesar-besarkan. Bukan. Artinya kita kan sebagai pilar keempat demokrasi kan tentu sebagai namanya watchdog ya, anjing penjaga yang harus mengkritisi setiap kebijakan dan jangan pula nanti ketika dikritisi merasa marah. Nah, itu saya rasa statement kemarin soal 100 miliar itu
bernada marah atau seperti apa menurut Pak Mustaqim kira-kira? Tersinggung mungkin. Oh, gitu ya. Iya. Kenapa bisa tersinggung? Kan wajar ketika Ditanyakan, reporter ditanya ya kenapa kan? kok sampai 2 miliar gitu kan? Ya. Mungkin Kurang pakai masih juga. aspal yang bikin sirkuit Mandalika mungkin Kim ya. Kurang jelas juga karena kan pengerjaannya belum dilakukan. Oh. Karena Itu masih kan baru. memang berbeda itu aspalnya memang beda. Bang. Beda lah, Bang. Beda sama aspal di sini kan. Iyalah. Barangkali pakai itu Pak Gubernur mana tahu mau main Tahu, iya. mau balap dia di situ. Iya. Sampai saya ini belum jelas karena kan masih baru selesai proses tender. Jadi pengerjaan juga belum dilakukan dan penggunaan dana pengaspalan rumah dinas itu menggunakan dana PAPBD 2021. Dan yang berdasarkan kami lihat data di LPC, proses tender baru selesai dan belum masuk dalam tahap pengerjaan. Baik. Ya, baik. Baik Kim, terima Baik, kasih atas Mus, laporannya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, semoga tetap sehat dan ya mudah-mudahan nggak kena marah ya setelah menulis berita itu ya. Karena kita tahu ya namanya pejabat ini kan selalu gitu. Kalian ini selalu kayak Membesar-besar kan? Iya. Padahal memang masalah besar ini. Iya. Baik Kim, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, selamat sore. Wah itu Bang, soal 2 miliar ini memang cukup Iya. fantastis ya. Ya mungkin saja memang kalau dia pakai aspal sirkuit Mandalika mungkin Mungkin ya. bisa. Atau bertabur berlian mungkin ya. Bisa juga sih. Soalnya kan kalau kita dulu ya waktu masih di lapangan beberapa kali sih ke kantor ke rumah dinas gubernur dan kita tahu aspalnya itu di mana aja gitu berapa panjang gitu Iya. kan. Kan di dalam itu aja ya, Ya, seputar dari itu sana aja dari, kayaknya. dari pintu masuk kemudian pintu keluar ada jalan lingkarnya Nggak juga banyak, sedikit. kan? Nggak panjang 500 mungkin 500 meter 500 meter ya. sekitar kurang lebih 2 miliar itu kira-kira kalau abang pribadi ya itu aku bilang kalau pakai lebih. kalau pakai aspalnya sirkuit Sepang atau aspalnya Iya, iya. sirkuit Mandalika Oh iya Bisa. betul. Iya. nah, tapi kalau aspal di yang biasa ya enggak. Iya. Ya, ini sebagai apa ya? Masukan lah, jangan dianggap apa nanti kadang kita kan ini terlalu begini ya gitu kan, Bang, ya kan? Dan ya, kalau mau 10M kita buat ini istana kita. Iya, ya sah-sah saja ya kan, tapi kan masih ada apa ya yang perlu diperbaiki Iya, ya ketimbang kan? membangun istana Pak Gub, Iya. ya bagus Iyalah. bangun yang lain lah, Iyalah. ada yang bisa diprioritaskan. Iyalah, menyenangkan hati rakyat kan gitu kan? Karena setiap pejabat kan dipilih oleh rakyat gitu demi ya. rakyat. Iya, demi ya. rakyat kan gitu Ketika kan? belum dipilih. Oh gitu. Ya, ketika Ini kita terlalu tajam sekali nanti kita Nanti ditarik apa dipantau. gitu. Iya. HP mulai berat aja gitu. Iya. Baik Bang, mungkin kita lanjut ke berita kedua. Tapi sebelum lanjut saya mau izin untuk buka masker karena seperti biasa memang agak ngap-ngapan ketika ngobrol soal yang seru-seru ini. Memang kan napas selalu terpacu ya kan. Gini gitu. Iya. Kan? Jadi aromanya itu Iya. tendangannya Ngap-ngap ya, kayak orang yang dikritisi itu kan ngap-ngap juga ngap-ngap. kalau. Nah, iya. Baik, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Ini dari Pak. Ini Pak. kali ini berita duka ya. Kita jangan ketawa kalau ini. Enggak. Ya, jangan ya. Ini agak serius kita. Hari Minggu ya kejadiannya hari Minggu. Minggu dini hari Minggu dini sepertinya. hari ada satu mobil travel yang terjun. Ya, dari terjun ke Aceh, jurang, ya. dari Aceh ya, mobil Aceh travel menuju sini ke ya? Medan gitu. Informasinya ini ditumpangi oleh sekitar 7 orang begitu, termasuk sopir gitu. Termasuk sopir. Dan sejauh ini dari 7 orang ini sudah ditemukan 2 gitu ya. Barusan tadi ya. Baru ya. Pertama itu atas nama Khairumi. Itu adalah mahasiswi dari Stikes Helvetia. Ya. Dan satu lagi seorang pria ini belum bisa dipastikan siapa. Identitasnya. Karena di dalam mobil ada 2 pria yang bernama Masdi dan satu lagi Pak Arman ya, sopir dari travel Arman ini. Yusuf. Arman Yusuf. Arman Yusuf ini warga Aceh Barat ya. Iya. Berumur 51 tahun, sedangkan Pak Masdi 49 tahun. Ini orang warga Medan. Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Padang Bulan, Selayang. Ya, tadi baru ditemukan, kita dapat infonya sekitar jam 3 ya. 3. Tapi menurut laporan dari Basarnas itu penemuannya sekitar pukul 9 tadi. 9 ya.
Kita ada videonya ini, mana kita lihat dulu. Sedang mengevakuasi jenazah salah satu korban mobil Toyota Innova BL1537EF yang tadi ditemukan hanyut di Lekombe. Kita temukan satu orang, semalam sudah satu, jadi berjumlah masih 2 orang. Yang jenis kelaminnya ini laki-laki. Cuma itu kemudian yang kedua itu apakah tim keluarga itu langsung dibawa nanti ke rumah duka apa gimana? Ini kita bawa ke rumah sakit terdekat Darussalam, nanti di sana diotopsi dan pihak korban nanti akan kalau itu memang keluarga korban akan segera dibawa ke rumah duka. Mari bang. Masuk. Lagi. Banyak lagi. Pak. Nah, Baik, itu itu tadi video videonya. proses evakuasi dari jenazah penumpang mobil travel yang terjun ke jurang di Kabupaten Pakpak Barat. Kebetulan lokasinya ini persis berbatasan dengan kota Subulus Salam Aceh begitu Bang. Nah, ini mobil ini terjun ke Sungai Lekombi. Jadi menurut informasi yang kita terima, sungai ini banyak lubuknya gitu. Kalau kata orang lubuk ini seperti lubang-lubang begitu Bang. Jadi pusar gitu. iya, jadi gitu ya. kalau sudah jatuh memang sulit katanya untuk mencarinya dan 2 korban ini ditemukan di lokasi yang jaraknya 25 km dari 20 meter dari lokasi jatuhnya itu kan cukup jauh. Nah, ini kita berharap dan berdoa lah ya penumpang lain bisa segera cepat ditemukan begitu ya, karena keluarga kan kondisi masih ya selamat mudah-mudahan kan gitu kan. Ini kita turut prihatin juga lah dengan kejadian ini dan ya buat sopir-sopir travel kalau misalnya ngantuk kali di jalan ya lebih baik berhenti dulu gitu kan. Ya. Tidur. Minta izin aja sama penumpang bisa. Iyalah tidur apa daripada membahayakan nyawa kan gitu kan. Izin aku ngantuk kali ini. Setengah jam aja lah. Iya. Kan? Itu pasti hilang tuh kalau sudah terpejam ya, terpejam dan jangan diganggu betul-betul. Betul, itu iya. setengah jam itu Setengah jam, hilang ya. dia. Nah, kalau dipaksa itu makin lama makin. Iya, yang penting jangan nanti alasan untuk menghilangkan ngantuk malah nyabu gitu ya. Jaga. Iya, kadang kan ada alasan. Ada. Alasan kan Iya, begitu. yang Kayak kemarin- sopir-sopir angkot. Sopir angkot kemarin Sopir-sopir ketahuan angkot yang kan. dirazia Yang kan. dirazia ternyata ada tempatnya nyabu di sini ya. Di Kampung Di Kurnia Kampung Belawan. Kurnia Belawan. Ini dekat dengan Polres gawat. Pelabuhan Belawan ya. Dekat ya Iya, lokasinya? iya kan wilayah mereka Oh gitu. iya, kok bisa nggak ketahuan ya? Apa karena gitu? Ya, ini Oke, ada reporter kita soal kecelakaan ini, kita terhubung dengan Alfiansah. Halo Pian, ya. Halo, Bagaimana Pian? Agus, Bang Arai. Ya, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana perkembangan terakhir Pian? Ya, baik Bang Agus, Bang Arai dan juga pemirsa di rumah. Perkembangan terakhir dari jatuhnya mobil travel ke jurang Pakpak Barat. Saat ini petugas telah menemukan 2 orang korban ya dalam keadaan meninggal dunia. Di mana yang satu bernama Kairumi, dia ditemukan dengan jarak 25 km dari lokasi kejadian. Korban pertama ditemukan pada hari Senin sore, tepatnya kemarin. Dan yang satu lagi seorang laki-laki yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Baik, Bang Arai, Bang Agus. Nah, untuk proses pencarian sendiri seperti apa di sana? Ada nggak informasi misalnya dari petugas Basarnas, apa kendala yang dihadapi petugas misalnya? Karena kan menurut informasi lokasi jatuhnya mobil itu cukup terjal dan arus dari Sungai Lekombi itu cukup deras. Kira-kira apa tantangan dari petugas di sana? Ya, baik Bang Arai. Menurut keterangan dari Kapolres Pakpak Barat,
AKBP Rocky mengatakan bahwasanya kemarin kendala dari para petugas ini yakni lokasi yang sangat curam menuruni tebing dan juga kendalanya air sungai yang begitu deras. Kemarin juga petugas mengatakan sempat di lokasi terjadi hujan deras, Bang. Berarti cuaca di sana juga sedang buruk ya? Ya, Bang, begitu keterangan dari Kapolres, Bang. Nah, untuk jenazah korban ini dibawa kemana ya informasinya? Ya, menurut keterangan dari petugas Basarnas tadi korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Subuh Salam dan yang satu lagi informasinya sudah dipulangkan ke rumahnya, Bang, di Aceh Barat Melabu, Bang. Oh, yang wanita ya sudah diserahkan ke pihak keluarga begitu ya untuk dimakamkan ya? Iya, untuk korban yang satu lagi yang tadi ketemu katanya masih dilakukan otopsi, Bang, terkait biar mengetahui identitas dari korban yang ditemukan itu, Bang. Baik. Alfian, sejauh ini apakah sudah ada keterangan dari polisi mengenai penyebab jatuhnya mobil travel ini? Apakah misalnya mungkin karena kelalaian supir atau barangkali jalan licin gitu ya kan? Atau mungkin juga kerusakan mobil ya bisa jadi ya. Mungkin kalau seperti kemarin ya kasusnya Vanessa Angel kan bisa dilihat itu karena dari sopir ngebut gitu sopir ya. ngebut, kemudian apakah di situ ada jejak misalnya rem atau apa kan? Itu apakah sudah sampai ke sana penyelidikan dari polisi? Ya, sejauh ini petugas masih menduga bahwasanya pada saat kecelakaan sopir mengantuk, Bang. Demikian masih keterangan dari petugas kepolisian sendiri, Bang. Itu dugaan sementara ya, karena sopirnya juga belum ditemukan begitu ya. Iya. Karena di lokasi tidak ada saksi, Bang, yang melihat waktu mobilnya terjun ke dalam jurang tersebut, Bang. Karena lokasi memang dikatakan lokasi tersebut memang sepi, Bang. Oke. Di lokasi itu apakah jalannya itu berliku atau bagaimana itu ya? Ya, menurut informasi jalan di lokasi tersebut lurus, Bang, namun tidak terlalu lebar dan kondisi jalan pada saat itu katanya memang lagi sepi, Bang. Baik, Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa diupdate secara terus-menerus, khususnya menyangkut identitas satu orang laki-laki yang sudah ditemukan ini. Kemudian bagaimana dengan proses pencarian dari korban hilang lainnya, mungkin begitu, Pian. Dan juga informasi dari Basarnas sendiri, Pian, sampai kapan akan melakukan pencarian ini? Apakah sampai menemukan keseluruhannya atau ada batas waktu tertentu? Misalnya 2 minggu atau gimana? Ya, itu saja, Pian. Iya, Bang. Oke, Bang. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bang. Selamat sore, Bang. Iya. Itu dari keterangan Pian ya, Bang. Tapi memang 3 orang penumpang yang merupakan wanita ini statusnya ternyata mahasiswi, Bang. Dan mahasiswinya di Medan ya? Di Medan. Ada 3 orang itu. Yang satu namanya Khoirumi yang sudah ditemukan itu. Kemudian ada namanya Tita Agustiani. Itu juga mahasiswa Stikes Medan. Dan satu lagi atas nama Fitri. Kalau nggak salah saya, Fitri El Pirati ini juga mahasiswi. Di rumah sakit apa ya, Deli Husada kalau nggak saya, di kawasan Deli Tua. Stikes. Tiga-tiganya Stikes ya? Iya, bidan. Memang banyak kan kalau dari Aceh itu. Informasinya salah satunya akan di wisuda ya? 2. Mungkin Khoirumi dengan Tita itu akan melaksanakan wisuda pada Kamis ini. Seharusnya kenapa mereka kembali cepat ke Medan pada hari Sabtu malam itu? Karena ada informasi mereka ingin mengejar proses yudisium yang dilakukan pada hari Senin kemarin, Bang. Nah, jadi mereka berangkat gitu kan. Ternyata memang manusia punya rencana, tapi Tuhan yang apa ya menentukan gitu kan. Dan mobil itu kecelakaan begitu. Nah, ini orang tua juga sebenarnya di Aceh sudah bersiap untuk menghadiri wisuda mereka sebenarnya. Sudah siap ya kan. Hari Kamis tinggal wisuda katanya. Kamis ini.
Besok ya? Lusa. Lusa. Ya. Dan tadi memang dibenarkan juga oleh pihak Stikes Stikes Helvetia. Tim kita tadi ke sana memang Tita dan Khoirum ini memang dikenal sosok yang aktif. Kemudian memang sebentar lagi disebutkan akan menyelesaikan perkuliahannya dan mereka sebenarnya lanjut dalam posisi mengambil D4 begitu katanya. Nah, dan mereka di sana sudah menjadi bidan. Oh, sudah di bidan Stikes di Pora ya. Gitu ya, kita berharap korban lain bisa lekas ditemukan lah ya, karena kasihan juga pihak keluarga yang mungkin menunggu-nunggu dan resah di rumah. Ya marilah sama-sama kita doakan agar juga petugas cepat ya kan. Ya kita tahu karena medannya yang terjal, sangat sulit. Iya, sulit dijangkau. Kalau orang-orang biasa kayak kita memang agak nggak bisa kita kesana. Harus petugas yang memang sudah berpengalaman begitu. Ya, baik. Itu berita kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ini apa bang? Berita ketiga kita. Nah, ini kita kembali ke Medan ya. Kita kembali ke Medan. Ini beberapa waktu lalu. Iya. Ini ada sosok perempuan misterius yang kerap melakukan teror. Wah, ini terornya lucu sebenarnya, tidak terlalu membahayakan. Tidak membahayakan ya. Tapi mengganggu. Mengganggu ya. Apa kira-kira yang dia menokok-nokok pintu mobil orang, mukul-mukul atap. Waduh. Kemudian ngelempar cabe. Oh, itu di kafe ya? Di kafe. Oh. Jadi dia oleskannya tangannya ke cabe. Ikannya. Ini kira-kira wanita ini maksudnya apakah ini diduga mengalami gangguan tekanan mental atau dia dalam pengaruh narkoba? Ini belum terjawab ya. Ada tadi jawabannya, tapi kita lihat dulu videonya ketika dia beraksi melakukan teror. Tahu tujuannya mau ngapain? Mbak ini dari tadi mukul-mukulin mobil orang, sumpah annoying kali. Mobil aku pun udah kena tepuk sama dia, aku nggak tahu entah kenapa. Ini mobil orang sekarang semua dipukulin. Bukatnya tuh. Nah. Dari tadi dia diri gitu, nggak tahu tujuannya mau ngapain. Mbak ini dari tadi mukul-mukulin mobil orang, sumpah annoying kali. Mobil aku pun udah kena tepuk sama dia, aku nggak tahu entah kenapa. Ini mobil orang sekarang semua dipukulin. Bukatnya tuh. Nah. Sumpah annoying, dari tadi gangguin orang terus. Masuk sendiri lagi. Nah, itu tadi ya bang. Dari tingkahnya kelihatan memang sangat aneh ya. Iya, aneh. Itu hanya bisa mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak terkendali ya. Secara ini tidak terkendali. Secara psikologis dan psikologisnya tidak terkendali. Ya. Ini apakah dia punya semacam gangguan mental bang? Ya, kalau itu informasi terakhir kita dapatkan ada klarifikasi. Oh, ada klarifikasinya. Setelah video itu viral kemana-mana menyebar, itu ada klarifikasi dari pihak keluarga. Ya. Oh. Kita dapatkan juga klarifikasinya sudah kita dapatkan dan ini klarifikasinya kita putar. Selamat siang, saya ibu kandung dari Olivia. Wanita yang lagi viral di media sosial yang meresahkan
warga di jalan raya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena anak saya itu sedang terganggu jiwanya dan sudah saya rawat di rumah sakit jiwa. Jadi saya kepada seluruh masyarakat Kota Medan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalam. Nah, itu keterangan dari ibunya ya, Bang. Memang kasihan juga ya kalau misalnya si wanita ini punya gangguan mental. Memang saya rasa cukup sulit lah sebagai orang tua mengawasi anak yang memang walaupun memang aksinya sempat bikin heboh, tapi ternyata setelah kita tahu kalau dia punya kita sedih juga sebenarnya. Karena kan awal-awalnya kan kita berpikir ini kenapa anaknya. Apakah Karena pakai narkoba gitu ya, sempat ada beberapa dugaan yang muncul kan. Dugaan awal itu muncul karena memang dia barangkali ya tingkahnya kan aneh tuh ya. Masa datang di toko-toko semua, gitu kemudian masuk ke rumah makan, cabai ditaruh di muka diginikan ke tempat orang. Dugaan awal itu ada salah satu dugaan bahwa ini mungkin pemakai narkoba gitu ketinggian nih, pikirkan, atau memang terganggu secara kejiwaan. Nah, ternyata jawabannya adalah terganggu kejiwaannya dan sekarang beliau sudah dirawat. Nah, menurut orang tuanya sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Ya walaupun secara pribadi ya menurut saya walaupun memang tindakannya meresahkan, tapi saya ingin memberikan semangat buat orang tuanya, Bu. Memang cukup berat, kita paham. Mudah-mudahan anaknya bisa lekas sembuh dan kawan-kawan netizen kan gitu kan. Ya barangkali karena sudah tahu dia punya gangguan kejiwaan, ya jangan sampai dibully atau segala macam gitu kan. Karena kasihan juga keluarganya begitu. Nah, ini kita terhubung dengan reporter kita, Bang. Ada Bung Freddy ya, Freddy Budiman. Wah, hari ini kayaknya rambut diikat ke belakang ya, agar sebaannya itu sebaan yang mirip bendungan di Deli Tua itu nggak terlihat. Nggak nampak ya. Nggak nampak, iya betul. Ya silakan, Bung Freddy. Iya Bang, terkait video viral seorang wanita yang membuat onar di sepanjang Jalan Simangaraja dan juga di Jalan Bahagia itu, akhirnya tadi polisi memberikan keterangan bahwa mereka sudah menemukan rumah dari si perempuan tersebut dan orang tuanya tadi sudah dibawa ke Polsek Medan Kota. Nah, dari keterangan orang tuanya bahwa wanita tersebut bernama Olivia dan orang tuanya mengatakan bahwa Olivia sedang mengalami masalah kejiwaan selama beberapa waktu akhir ini, hingga akhirnya setelah anaknya itu membuat onar, keluarganya terpaksa membawa Olivia ini ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan begitu. Dan karena itu juga aksi anaknya itu sangat membahayakan, apalagi dia berkendara tidak mengenakan helm, masker, itu mengetuk-ngetuk pintu mobil orang serta membuka mobil pintu orang. Bahkan tak hanya itu, ia berkeliling ke kafe di Jalan Bahagia itu, mendatangi pengunjung dan mengganggu begitu dengan meminta cabai lalu dioleskan ke rambutnya begitu Bang. Jadi keterangan polisi akhirnya setelah dari hari Minggu itu dicari-cari, jadi tadi polisi baru menemukan rumah si perempuan itu yang ternyata warga Medan area begitu Bang. Kalau menurut orang tuanya kira-kira sudah lama belum ini si anak bertingkah seperti itu? Kalau keterangannya katanya sih baru-baru aja Bang gitu Bang. Apa kira-kira baru-baru aja penyebabnya? dia keluar. Polisi belum memberikan keterangan masalah apa yang dialami anaknya sehingga si Olivia ini berbuat sedemikian rupa hingga membuat onar di jalanan Bang. Jadi polisi juga masih enggan membeberkan masalah apa yang sedang dialami oleh Olivia begitu. Jadi tadi saya juga sempat menyinggung apakah masalah percintaan atau masalah lainnya gitu. Tapi polisi belum mau memberi keterangan terkait itu karena ada juga polisi itu merasa kasihan katanya karena itu merupakan dia mengalami masalah penyakit kejiwaan, jadi dia nggak mau masalah itu terus merembet, karena kasihan gitu Bang.
Ini Olivia namanya ya. Olivia ini apakah gangguan kejiwaannya ini semacam gangguan kambuhan atau bagaimana, Freddy? Dan sehari-hari apakah dia ada misalnya di isolasi atau bagaimana, atau biasa saja apakah itu ada keterangan dari polisi? Nah, ini kan sekarang ini polisi belum memberikan keterangan, tapi memberi keterangan detail, tapi yang pasti baru air-air ini aja Bang, tingkah si Olivia ini seperti itu, dan selama ini dia itu nggak dikurung, tapi tetap di rumah. Cuman karena aksinya ini hari Minggu kemarin itu sangat membahayakan dan membuat resah masyarakat, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengurungnya di rumah sakit jiwa gitu. Dan ini wanita ya, karena banyak yang bertanya-tanya. Kemarin kan sempat saya baca laporan dari Bung Freddy sendiri, ada warga yang bilang dia itu transgender, ada yang bilang ya macam-macam. Apakah dia memang betul wanita begitu ya? Iya, tadi kata Kanit Reskrim Polsek Medan Kota itu Olivia itu merupakan perempuan Bang, karena memang di depan kampus WC itu memang terdapat banyak kos-kosan waria gitu. Oh gitu. Ya, baik. Ya, baik Fred. Barangkali nanti bisa ya dipantau juga lah, dalam artian apakah nanti Olivia itu bakal menetap lama di rumah sakit jiwa atau seperti apa kan gitu kan. Karena mengingat bisa saja nanti misalnya setelah berobat kan gitu kan kembali lagi, terus kita khawatir juga kan kalau tiba-tiba dia kembali ke jalan kan membahayakan dirinya juga begitu. Ya mungkin itu saja Fred, makasih banyak atas laporannya, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali, dan pertahankan sibaanmu ya, sibaan belah tengahmu yang memang cukup fenomenal itu. Kayak gini kurang menarik, Fred. Terima kasih Fred. Ya, coba. Fred ini memang punya ciri khas itu sebenarnya. Belahan rambutnya itu memang kayak kanal Del itu. Lurus gitu. Iya. Rasa pakai roll. Iya, kanal Del itu pun nggak jelas kan, nggak ada fungsinya. Berarti kayak dia. Berapa? Enggak. Freddy. Iyalah. Ini macam. Iya. Oke. Ya itu 3 berita ya. Pertama tadi menyangkut masalah uang 2 miliar yang digunakan untuk membuat jalan di depan rumah Pak Gub. Ini banyak disoroti dan banyak mendapat komentar dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah ya, karena masyarakat daerah merasa kenapa Pak Gubernur tidak turut juga memperhatikan jalan provinsi yang ada di daerah begitu. Ya sebenarnya tadi dibilang Kang Mus tadi kan sudah ini kan akan dianggarkan di tahun depan. Cuma persoalannya adalah itu kira-kira cocok nggak itu jalan di rumah dinasnya yang cuma seuprit lah ya. Iya, seuprit ya. 2 M. Cuman secrot gitu ya. 2 M kan? Iya, 2. Iya, mungkin masuk akal kalau pakai aspalnya sirkuit Mandalika ya. Dibuat semua supaya anti slip dan sebagainya kan. Iya betul. Ya itu berita pertama. Kita kalau panjang lebar nanti dianggap yang bukan gitu ya Bang. Ini memprovokasi Tribun ya kan. Terus berita kedua ini tadi menyangkut masalah kecelakaan di kawasan Pak Barat ya kan. Sejauh ini dari 7 orang yang informasinya berada di dalam mobil travel, 2 orang sudah ditemukan. 1 orang berhasil diidentifikasi atas nama Khoirumi, ini warga Aceh Barat. Dia merupakan seorang mahasiswi dari Stikes Helvetia Medan begitu, dan jenazahnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Tinggal 1 lagi ini tadi laki-laki yang pagi tadi sudah ditemukan juga. Cuman identitasnya belum diketahui. Hanya saja atas data yang kita terima itu di dalam mobil itu ada 2 penumpang laki-laki atas nama Arman Yusuf. 51 tahun supirnya. Nah, ini warga Aceh Barat, juga Pak Masdi 49 tahun warga Bunga Medan, Wijaya Kusuma Padang Bulan. Ya, Selayang.
Nah, itu berita kedua, dan kita berharap korban lain bisa lekas ditemukan. Ya mudah-mudahan ada mukjizat dari Tuhan, ditemukan dalam kondisi selamat begitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa saja, karena banyak di situ ya, batu mungkin barangkali bisa berpegangan tersangkut gitu ya. Mudah-mudahan lah ya. Kemudian berita terakhir tadi ada menyangkut seorang wanita yang bikin heboh lah ya. Bikin onar sebenarnya ya. Heboh lah, jangan onar lah, karena setelah kita tahu setelah kita tahu dia punya gangguan mental, ya kita juga merasa kasihan juga sebenarnya Bang, karena pasti orang tua juga terkejut pastinya, shock melihat itu kan. Pastilah Bang, sudah menyebar video kemana-mana begitu kan. Nah ya mungkin taunya anaknya, ibu tadi mungkin taunya anaknya di rumah kan, gitu kan. Atau sudah bawa sepeda motor keluar gitu. Dan diviralkan. Dan yang viral kan katanya bukan orang sembarang juga tuh ya. Mantan Putri Indonesia ini ya. Iya, mungkin dia kebetulan juga sedang di jalan, mungkin belum tahu waktu itu ya. Kan dan kita juga baru tahu kalau dia punya gangguan mental gitu ya. Mobilnya kan di toko-toko sama anak itu kan tadi. Wih, mobilku tadi kena juga ini kan. Terus rupanya dia nokoin mobil yang lain ya. Nah, divideokan sama dia. Ya, mungkin karena belum tahu Mbak itu ya. Mungkin karena sudah dan tahu. Dan polisi juga setelah tahu juga merasa kasihan kan. Akhirnya barangkali disarankan agar si anak dibawa berobat begitu ya, agar bisa lekas sembuh. Ya itu 3 berita ya yang bisa kami bawakan hari ini. Dan saya juga kembali ingin mengucapkan terima kasih lah ini kepada donatur yang memberikan suntikan dana ini ya, sehingga studio kita ini nampak eye catching ya. Dan cun lah, kita pun duduk di kursi direktur murtad gitu kan. Nampak lebih enak gitu kan, bisa goyang-goyang gini ya. Ini suntikan modalnya memang imbang-imbang biaya pengaspalan tadi lah, yang sekitar 2M kira-kira gitulah ya. Ya makasih lah buat kalau para. Ini kan nggak ada yang protes. Nggak ada. Kita punya sendiri. Iya, dan memang yang memberi suntikan dana juga nggak mau namanya disebutkan. Dia cuma bilang nanti sampaikan saja, tapi sebut saja hamba Allah gitu. Ya kan Bang gitu ya kira-kira ya. Majelis taklim. Ya itu kan hebat gitu kan. Dia nggak mau disebutkan ya kan, daripada 2 miliar cuman untuk ngaspal jalan kan. Iya, ini imbang-imbang 2 miliar juga semuanya ini. Tapi terakhir juga Bang, saya mau sebenarnya agak mau mengkritisi juga. Jadi kemarin ini di Pengadilan Negeri Medan sekarang ini lagi banyak maling katanya. Lagi banyak maling ya kan. Maling di pengadilan lagi berkeliaran. Maling di pengadilan? Jadi itu menurut tempat mengadili maling kan? Iya. Tempat mengadili maling tapi banyak maling. Banyak maling memang di sana. Maling dalam arti yang sebenarnya atau? Dalam arti sebenarnya. Langsung mengambil. Langsung mencuri. Jadi kemarin ada pencurian barang milik jemaah. Kebetulan ada yang sholat di areal Masjid Pengadilan Negeri Medan. Sepatunya hilang begitu. Ternyata dari rekaman CCTV. Masjid ya? Masjid. Sudah di masjid pengadilan pula. Wow. Ada maling, dan ternyata malingnya luar biasa nih. Iya, itu informasinya bukan kali pertama terjadi katanya, Bang. Sudah ada beberapa jemaah yang pernah katanya mengalami kasus serupa. Nah, ini juga jadi perhatian juga kan, karena Pengadilan Negeri Medan ini kan kayak Abang bilang tempat mengadili maling. Iya, tempat mengadili maling kan. Dekat dengan markas tentara ya kan? Kan? Ya kan? Memang ini sebenarnya kalau mau sih gampang lah nangkep maling. Kan ada maling cungkring ini ada. Malingnya ini ciri-cirinya bertubuh kurus, pakai kaos pink ya kan? Pink ya kan? Dan yang dicurinya ini sepatu perempuan. Dan begitu dia maling, dia lepas itu sendal, dia punya selop kan, pakai selop, dia langsung pakai itu sepatu punya jemaah perempuan ini. Dan bukan cuman sepatunya saja yang dicuri. Kos kakinya dia curi. Kos kakinya pink juga. Jangan-jangan karena pinknya itu. Iya. Dia penyuka warna pink. Laki-laki atau perempuan ini? Ini laki-laki pelakunya. Laki-laki nyuri sepatu perempuan. Mungkin sepatunya dijual lagi. Unisex mungkin ya. Jadi bisa dipakai laki, tapi nggak tahu juga ya, saya belum jumpa. Kalau sepatu laki-laki kan beda mas. Beda ya, oh iya. Saya belum jumpa dengan korbannya, Ibu Tarigan. Ibu Tarigan ya? Iya, Ibu Tarigan. Jadi saya belum jumpa korbannya Bu Tarigan. Bu Tarigan juga merasa heran.
Saya nggak habis pikir kata. Kok bisa? Kok bisa ya? Iya, karena memang kan seharusnya apa ya, berani juga ini maling kalau menurut saya. Iyalah. Dan dari berita yang kita terima itu sepatu yang dicuri baru saja disemir. Jadi mungkin karena nampak bagus kan, bersih, digasnya. Nah, itu menurut Bu Tarigan. Saya belum jumpa langsung, belum jumpa Bu Tarigan ya. Saya hanya baca laporannya saja. Ya kita kita beri support ke Bu Tarigan. Ya mungkin nanti ada rezeki lain bisa beli sepatu baru lah ya. Sepatu apa sih? Itu saya belum tanya. Tapi kan kesal juga kita Bang mau pulang. Biasa pulang Bu Tarigan mahal-mahal sepatunya. Iya, iyalah. Kan Toki punya ladang jeruk juga Bu Tarigan di ikut ngirim ke Pak Jokowi nggak? Kayaknya mungkin ada sumbang mungkin. Mungkin sumbangan dia ada. Ini kita kurang ajar. Musibah kita ketawai. Tapi kita sekali lagi ingin mengkritisi soal maling inilah. Mudah-mudahan pencuri di ini kan luar biasa juga ya. Masa di tempat mengadili pengadilan negeri ya. Di masjidnya pula lagi. Iya. Ada maling gitu kan. Ini apa ya? Kayaknya 2 tingkatan. Marifat nih kayaknya. Marifatnya tinggi ya. Malingnya ini maling. Dia berani masuk ke kompleks pengadilan dan mengambil barang gitu di masjid. Di masjid. Wah, ini ya mudah-mudahan lah karena itu kayaknya itu kan kawasan Polsek Medan Baru ya. Medan Baru tuh ya. Ya mudah-mudahan lah pelakunya kakinya ditembak lah kalau bisa. Biar jangan meresahkan karena kayaknya informasinya sudah sering gitu. Bukan kali ini pertama aja ya, sudah sering katanya barang jemaah itu hilang. Kok bisa nggak aman ya di lokasi yang semestinya aman kan? Mungkin security agak sibuk ya hari itu ya. Mau parkir nggak? Ya saya kurang tahu juga. Saya kurang tahu, tapi memang di pengadilan itu ada security sebenarnya. Ada kan? Tapi mungkin ya pas namanya jam kehilangannya baru disadari saat malam. Bu Tarigan ini selesai melaksanakan sholat Isya waktu itu mau pulang lah ini ceritanya gitu. Ya malam masih ada, harusnya masih ada ya. Masih ada ini. Masih ada. Iya kan 24 jam. Iya. Iyalah. Ya mudah-mudahan lah ya bisa ditangkap dan kasus pencurian di pengadilan ini bisa jangan terulang lah ya. Karena ini lembaga memalukan sebenarnya. Iya, terjadi di tempat ini orang humasnya PN udah ada bicara belum? Belum kayaknya Bu Tarigan belum ngadap ini ke Pak Humas PN. Belum ya? Belum kayaknya. Ya itulah ya, kita berharap agar ini tidak terulang lagi, pelakunya bisa lekas ditangkap karena ada rekaman. Pelakunya sudah nampak ya. Sudah ada rekaman seharusnya CCTV. Gampang dong. Gampang lah. Gampang. Ya orang-orang sekitar situ juga itu. PSPS itu juga itu. Mana mungkin jauh-jauh. Iya. Aku ini dia mau dijualnya untuk nyabu nih di kampung sana. Di kampung sebelah ya. Kampung seberang ya kan. Kampung murah sendiri ya kan? Murah karena yang sabu sekarang. Kali jual cepat aja 50 sepatu tuh kan. 5.000 ada katanya kan? 5.000 kan? Kampung Kurnia. Kampung Kurnia kan 5.000 ya. Oke. Ya Bang, ini kayaknya kita terlalu melantur. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para netizen yang senantiasa mengikuti segmen Selamat Sore Medan ya. Kalaupun ada salah-salah kata ya dalam acara ini yang mungkin kami itu sampaikan. Mungkin itu tidak disengaja. Walaupun ada yang kita sengaja. Pasti ada yang kita sengaja. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.